itu banyak. Seminggu bisa 5 tuh ada, jadi sebulan tuh bisa banyak kasusnya. Dan memang yang paling banyak itu remaja biasanya. Bahkan kalau kemungkinan yang di bawah 10 tahun juga ada. Saya dapat kasus beberapa bulan yang lalu itu khusus buntu di usia 3 tahun juga ada. Itu malah lebih parah karena dia usus buntunya udah pecah. 3 tahun, 5 tahun juga ada. Jadi memang harus kita usahakan sesuai untuk kesehatan anak saya. Baik, jadi apendisitis atau usus buntu itu apa sih? Nah, kita harus mengenal dulu apa itu usus buntu. Usus buntu itu suatu organ sebetulnya di dalam perut, di rongga perut. Usus buntu itu usus memang yang buntu, benar-benar buntu, nggak ada jalan, nggak ada apa jalan keluar istilahnya. Jadi kalau yang dilihat di sini, jadi usus buntu itu maaf ya. Jadi ini kan kalau ini usus besar, nah ini usus buntu ini buntunya udah buntu kayak cacing. Ya ini. Jadi sebenarnya setiap organ itu kan pasti ada fungsinya. Nah, usus buntu itu secara normal dia fungsinya itu sebetulnya dia mengeluarkan cairan atau mengukus itu untuk ketebalan tubuh sebetulnya. Jadi di situ itu harusnya nggak ada apa-apa, cuma hanya dia mengeluarkan cairan, makanya dia buntu. Dia cuma jadi proses di sini itu dia mengeluarkan cairan untuk membantu usus yang lain dalam proses ketebalan tubuh, ya. Gitu. Jadi dia buntu tidak ada apa-apa. Itu fungsinya itu ada sebagai usus buntu itu. Itu dari segi pengertian. Jadi manusia, hewan itu punya juga namanya usus buntu. Jadi tujuan utamanya itu dia untuk kekebalan tubuh. Nah ini apa yang dimaksud dengan usus buntu? Nah ini usus buntu itu peradangan di usus buntunya. Nah, ini kan kalau boleh lihat ini normalnya ini kayak cacing, ya kayak tadi. Nah kalau di usus buntu dia bengkak, kalau ada peradangan atau ada kadang itu dia bengkak, beda kan? Dia bengkak, kemudian merah biasanya. Nah kalau yang parah yang tadi itu pecah itu, dia pecah isinya. Nah kayak kita misalnya kalau ada luka kayak bisul, kayak bisul kan sama bengkak juga, isinya sama di sana. Kalau udah pecah itu dia udah lebih dari 3 hari penanganannya telat, bisa pecah. Nah itu di sana semua itu yang berbahaya. Jadi kalau ini untuk pengertian dari usus buntunya ya, jadi perbedaannya itu. Nah ini biasanya bisa terjadi pada semua umur, baik berarti baru perempuan, tapi lebih sering itu biasanya laki-laki antara usia 10 sampai 30 tahun, ya. Dan yang insiden yang biasanya yang paling sering itu di umur 11 sampai 12 tahun. Itu dari penelitian memang yang paling banyak itu di umur 11 sampai 12 tahun atau pada anak-anak remaja. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan pola makan dan pola BAB nanti. Nanti saya baca dari slide berikutnya. Next. Nah pertama kita harus tahu dulu penyebabnya kenapa bisa terjadi usus buntu atau apendisitis. Ini pertama karena ada penyumbatan bisa karena sisa makanan atau kotoran yang mengeras terjebak di lubang pada rongga perut yang mengisi apendix. Ya, jadi tadi yang usus buntu itu kan saya bilang tadi itu dia tidak ada apa-apa, kosong istilahnya. Nah kalau kita ada sisa makanan atau misalnya pasiennya atau anak itu suka konstipasi itu suka sulit, suka BAB-nya jarang, BAB susah. Nah itu dia kan akan cari jalan keluar untuk keluar. Nah ini bisa masuk ke usus buntu. Kalau dia masuk ke usus buntu, dia itu udah nggak bisa keluar lagi. Gitu.
BAB atau kotoran itu kan dia isinya bakteri, makanya kita keluarkan setiap hari. Jadi dia kalau udah masuk usus buntu, dia akan berkembang di situ karena bakteri berkembang jadi radang, jadilah usus buntu. Ya. Jadi salah satu penyebabnya itu karena penyumbatan dari kotoran tadi yang misalnya sering konstipasi atau yang sering sebelit, itu sakit juga. Ya. Kemudian karena ada infeksi itu biasanya karena ada infeksi di saluran pencernaannya, misalnya dia sering radang, infek, itu juga bisa berpengaruh karena di usus itu sendiri ada namanya kelenjar ini itu untuk kalau kita ada infeksi nanti dia akan bengkak pertama, nanti berkembang juga sama prosesnya dia berkembang nanti ke usus buntu juga sama. Intinya ada infeksi menyebabkan usus buntunya itu jadi bengkak, jadi infeksi sehingga dia meradang. Kemudian ini untuk yang lain juga, misalnya ada adesi itu kayak perlengketan usus. Kemudian ini yang lain kebiasaan makanan yang tidak serat. Yang kita biasa bilang di awal ya, karena pola makan tidak bagus, kan jadi konstipasi dulu, dari konstipasi baru dia ke usus buntu. Kenapa dia bisa konstipasi? Karena dia kurang makan makanan yang tidak serat. Yang diserap maksudnya jadi kan untuk melancarkan BAB kita harus banyak makan yang diserap kayak buah, sayur, ya itu ya yang membuat pencernaan kita jadi lancar. Kalau itu tidak terpenuhi, ada kemungkinan nanti dia konstipasi yang nanti ada resiko untuk terjadi usus buntu. Nah, kalau tadi dari penyebabnya, sekarang kita bicara mengenai gejalanya. Gejala apa aja sih usus buntu pada anak? Jadi yang pertama itu biasanya pasien-pasien dengan usus buntu itu dari perut dulu keluhan utamanya. Jadi mungkin anak-anak itu kan kadang kita sulit untuk dia kadang ngomong sendiri untuk sakit bu atau gimana itu sulit, tapi kita harus lihat juga dari mimik wajahnya dia. Kalau misalnya kita kan pasti kita bisa merasakan ya, bisa terlihat maksudnya. Biasanya dia itu yang paling khas itu memang di kanan bawah karena posisi usus buntu tadi itu yang buntu itu posisi anatomi itu bagian kanan bawah di sini. Itu letaknya secara normal di situ usus buntu. Jadi kalau dia ada di perut di sebelah kanan bawah itu harus curiga suatu usus buntu, walaupun memang sebelumnya nyerinya itu pasti di atas dulu, nyerinya di daerah lubang hati, di lubang hati dulu biasanya dua kali kan, tapi dia lama-lama jalan ke bawah, ke kanan bawah. Itu kenapa? Karena itu berhubungan dengan sistem saraf biasanya. Awalnya di lubang hati dia ada mual, langsung dia pindah berjalan ke kanan bawah, karena lokasi tadi itu di kanan bawah, pasti dia di situ. Kalau dia dulu sakit, anaknya dulu sakit di sini, bisa nunjuk di sini, itu kemungkinan usus buntu. Apalagi kalau si ibu coba tekan juga tambah sakit dibandingin dengan yang lain, ya kemungkinan ke usus buntu, karena memang lokasinya di situ. Kemudian selain dia di lokasinya di kanan bawah, dia juga nyerinya kayak nyeri tajam, gitu, kayak tusuk-tusuk gitu ya, khas di kanan bawah. Kemudian kadang dia kalau misalnya dirinya bertambah, kalau misalnya dia batu, kalau dia batu tambah sakit, atau ada gerakan tambahan, misalnya dia kerja tambah sakit di kanan bawah, itu langsung dari curiga ke usus buntu. Terus keluhan lain bisa terkait sama mual, muntah, terus dia kena nafsu makan, kadang ada demam, ditambah lagi ada konstipasi, kemudian untuk buang angin juga kadang tidak bisa, sama kadang-kadang kalau udah terjadi proses pecahnya si usus buntu, dia kadang ada bengkak di dalam kanan bawahnya. Nah ini untuk proses terjadinya usus buntu atau appendicitis. Jadi awalnya dia kenapa bisa terjadi radang atau pecah usus buntu? Pertama karena
dia nggak usah keluar lagi tuh. Kalau dia udah kesubat, nanti bakteri itu dia berkembang di situ, kemudian bikin radang. Tanda-tanda peradangan itu dia bisa bikin bengkak si jaringan di situ, si usus buntunya, kemudian bengkak, kemudian memerah di situ. Lama-lama tekanannya itu akan meningkat, sehingga kalau tidak segera ditangani, tidak diobati, itu nanti bisa rusak jaringan usus buntunya. Kalau jaringan usus buntunya rusak, bisa pecah ya, tadi saya bilang. Kalau udah pecah, isi kotoran di dalam usus buntu, isi nanah itu keluar semua. Nah kalau udah keluar semua, jadi perutnya udah beda lagi, bukan cuma di kanan bawah aja, jadi perutnya udah ke tengah, semua perut udah sakit pasti. Kalau nanah itu udah keluar semua, itu salah satu komplikasinya kalau udah pecah. Dan penanganannya itu nanti berbeda untuk operasinya. Next. Nah, ini untuk diagnosis banding. Diagnosis banding itu yang mirip-mirip, gejalanya sama, tapi kita soal juga ada kemungkinan yang lain selain usus buntu. Jadi kalau misalnya ada dari anak yang belum di perut di kanan bawah, memang kemungkinan besar usus buntu, tapi masih mungkin juga ada penyakit yang lain. Gitu. Yang mirip-mirip untuk gejalanya. Yang pertama, karena di sini dijelaskan bahwa apendisitis akut atau usus buntu itu dia menyerupai semua proses peradangan di dalam perut, misalnya gastroenteritis akut. Gastroenteritis akut itu seperti muntah nitrat. Kadang kan kita sulit membedakan nih anak nih dari perut. Nah, dari perutnya karena apa nih? Apakah karena dia usus buntu atau cuma muntah nitrat biasa? Nah, itu kan harus dibedakan. Itu kadang mirip itu gejalanya. Apalagi kan anak di bawah 8 tahun atau di bawah 5 tahun kan dia belum bisa ngomong, dia belum bisa bilang sakit perut, nggak bisa bilang di sini sakitnya segala macam. Tapi gimana dari kita, dari orang tua bisa benar-benar mencari tahu di mana sakit perutnya itu. Jadi yang gejala yang bikin usus buntu salah satunya itu gastroenteritis akut, di mana memang biasanya itu penyebabnya virus. Tapi gejalanya dia yang lebih dominan itu ke diare biasanya. Dari perutnya iya, tapi dari perutnya biasanya seluruh perut. Kalau gastroenteritis akut atau diare akut, biasanya dia dari perutnya seluruh perut, sama ada diare biasanya. Kayak kita yang dewasa nih, kalau misalnya kita diare kan pasti di perut melilit. Nah itu mirip-mirip dengan usus buntu. Kemudian konstipasi yang kedua, konstipasi ini biasanya karena tadi karena BAB-nya jarang. Ya, jadi sama jadi perut juga. Jadi hati-hati, jadi perut itu banyak kemungkinannya. Kemudian saya juga infeksi saluran kemih. Nah, kalau infeksi saluran kemih biasanya di bagian perut bagian bawah, karena lokasi kandung kemih itu di bagian bawah, di tengah bawah, di atas kemaluan. Itu biasanya di situ, nyerinya di situ biasanya, ditambah dengan nyeri saat buangan kecil biasanya. Next, kalau yang bawah mungkin terlalu biasanya. Kemudian yang lain, nah kalau misalnya terjadi pada wanita yang remaja, biasanya juga harus aware juga ada sesuatu misalnya di saluran reproduksinya, misalnya radang di daerah panggul itu juga. Karena ini gejalanya ini perlu juga tuh kalau kita anak perempuan yang ada peradangan atau ada infeksi di daerah panggul atau di daerah reproduksi itu biasanya sama dari perut juga. Itu hati-hati juga membedakan dengan usus buntu. Kalau udah kayak gitu sebaiknya memang periksakan ke dokter biar jelas sakitnya apa. Terus selain itu, kalau yang remaja atau yang udah menikah biasanya itu suka mirip dengan kehamilan ektopik. Kalau ibu tahu KET, kehamilan ektopik, jadi itu biasanya pada dewasa muda yang nikah yang muda biasanya itu kehamilan ektopik itu hamil di luar kandungan atau di luar misalnya di luar yang seharusnya di luar rahim maksudnya ya. Biasanya itu benar-benar mirip banget
dengan usus sakitnya itu. Jadi makanya kita kalau ada pasien dewasa yang sudah menikah, dihamil sama dengan usus buntu, kita pasti cek tes kehamilan. Kalau memang dia hamil berarti kemungkinan dia bukan usus buntu, kemungkinan dia hamil di luar kandungan itu harus dioperasi segera. Ya. Berikutnya bisa juga kalau pada wanita itu ada kista di ovarium. Kista ovarium kisahnya itu kalau kistanya itu dia terpuntir biasanya. Kalau kista ovarium terpuntir bisa sama, jalannya juga sama, ini perlu juga. Ovarium itu kan ke atas sama kiri sama. Kalau dari sisi belakang namanya terpuntir sama. Untuk berikutnya pasti mirip dengan tersebut. Yang terakhir bisa karena tumor sama juga, tapi itu harus pemeriksaan nanti kalau misalnya ada tumor. Nah, setelah kita tahu gejalanya, kemudian kemungkinan selain usus buntu itu apa aja sih yang mungkin itu. Nah, pemeriksaan selanjutnya itu kita dilakukan cek darah. Biasanya namanya infeksi itu kalau kita cek darah itu akan meningkat sel darah putih atau leukosit, biasanya tinggi karena aktivitas dari infeksi tadi. Kemudian kita ronsen abdomen atau ronsen perut itu kelihatan ada fekalit itu potongan BAB di ronsennya kelihatan. Itu salah satu penyebab dari usus buntu tadi yang dijelaskan. Kemungkinan bisa USG dan CT scan untuk memastikan memang pakai USG itu udah jelas bisa kelihatan untuk usus buntunya. Nah, tandanya itu usus buntunya dia melebar. Yang tadi di foto yang tadi dia mengatakan dia melebar. Biasanya lebih dari untuk si diameter usus buntunya. Nah, kemudian akibatnya apa dari usus buntu itu? Nanti kalau akibatnya kalau tidak ditangani dengan segera, dia akan menyebar ke usus yang lain, akan radang, kemudian nanti usus buntunya pecah, kemudian dia juga karena infeksi dia bisa masuk ke pembuluh darah, bisa infeksi di seluruh tubuh, bisa sepsis, bisa yang yang paling fatal ya bisa meninggal juga kalau terlambat untuk ditangani karena infeksi itu sudah menyebar kemana-mana. Nah, untuk pengobatannya sendiri, untuk pengobatannya ada dua, bisa dengan obat antibiotik atau dengan operasi. Kalau obat sebetulnya secara penelitian bisa dengan obat, tapi itu tidak menghilangkan penyakitnya, hanya mengurangi gejalanya aja. Misalnya dia udah jadi tekanan bawah, kita kasih obat antibiotik, dia meledak tuh, tapi nanti suatu saat dia akan kambuh lagi. Jadi memang terapi utamanya itu operasi. Operasi itu diangkat si usus buntunya itu diambil, jadi dihilangkan usus buntunya itu untuk terapi utamanya. Nah, untuk pencegahannya ya mungkin nanti bisa disampaikan juga ke anak-anak ya. Jadi jangan menahan kalau misalnya mau buang angin, jadi tahan-tahan, kemudian dari minuman yang mengandung gas, soda-soda, terus dia bisa ya, jadi biar menghindari dari konstipasi agar saluran pencernaan itu lancar. Contohnya ya seperti tadi makan buah, sayur. Kalau anak-anak tuh ini suka agar-agar itu bagus juga itu untuk pencernaan itu agar-agar. Terus banyak minum air putih. Nah, komplikasinya bisa kalau dari operasi misalnya nanti ada kemungkinan ada infeksi di luka operasi, kemungkinan juga bisa masih ada sisa nanahnya nanti kalau operasi masih ada sisa nanah tadi, kemudian ada perlengketan. Nah, ini mungkin contoh luka operasi ya. Kalau yang sebelah sana ini usus buntu yang biasa yang belum pecah, jadi luka itu sedikit di sayapnya sedikit aja karena
Tapi kalau udah pecah, udah jadi punya kemana-mana kayak gini, semua nih sayatannya. Kenapa? Karena kan pasti anaknya di mana-mana, jadi kita harus buka semua perutnya. Ditambah lagi ada selang di sini nih, kita tambahin selang. Kenapa? Kalau ada sisa nanah tadi bisa keluar lewat selang. Gitu. Jadi ini kita biar bukan takutin ya, maksudnya ini kalau situasi kayak gini, makanya jangan sampai terjadi usus buntu. Harus segera kalau udah ada di perut langsung berobat, jangan sampai telat penanganan yang bisa seperti ini. Gitu. Next. Nah ini sekarang di awal prosedurannya ini kita punya ada layanan baru yaitu laparoskopi, termasuk untuk anak juga bisa. Jadi termasuk saya juga mengerjakan juga untuk khusus buntu yang laparoskopi. Kalau tadi kan saya pakai pisau biasa. Nah kalau ini laparoskopi itu kita pakai alat. Pasti nanti ada alat, ada kamera masuk, jadi pakai kamera masuk kita jadi ambil khusus buntunya itu pakai teropong lah misalnya, kalau bahasa awal teropong, nanti kalau kita ambil khusus buntunya. Tapi itu untuk yang khusus buntu biasa, bukan yang udah pecah. Kalau pecah kan tetap harus disayang, ya. Nah ini sama satu lagi saya udah di awal programnya itu untuk laparoskopi kita terbaru pakai alat, jadi sayangannya cuma satu. Jadi ini bisa dibandingin. Ini kalau khusus buntu yang biasa, yang operasi biasa, kalau ini laparoskopi biasa itu biasanya 3 titik. Di sini sama sini. Nah kalau saya sekarang pakai 1 titik aja. Jadi kalau khusus buntu nggak kelihatan mukanya. Jadi sayangannya cuma di bundulnya doang di sini. Nanti ada alat khusus buat masuk kamera, masuk alat. Jadi secara estetik memang lebih bagus, tapi itu untuk khusus buntu yang belum pecah. Tapi memang biayanya kan ada alatnya yang lebih mahal, dan memang BPJS tidak di cover. Mungkin itu aja untuk materi dari saya. Mungkin kalau dari ibu-ibu atau dari yang lain mau bertanya, silakan. Di luar khusus buntu pun boleh kalau ada yang bertanya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya kepadamu? Kemarin di biopsi curiga displom ya, dan hasilnya normal ya? Hasilnya tidak ada sel ganglion sama tidak ada sel saraf pada bagian usus dan yang bawah yang ke anus. Dan kemarin presiksinya mau di potong usus kan. Terus kata dokter tunggu 1 minggu, kalau dia bisa diambil secara normal tanpa irigasi, maka tidak jadi operasi potong usus.
belum ada yang operasi ya? Udah berapa tahun belum? Udah, yang biopsi itu tadi. Enggak, sebelumnya belum pernah ya? Belum ada ya? Umurnya berapa? 9 tahun. 9 tahun. Oh. Jadi untuk di kasus anak ibu mungkin nanti bisa konsultasi lagi ya bagi nanti. Jadi sebetulnya untuk anak-anak ini kita bicara konfirmasi ya. Kalau konfirmasi memang ada juga kelainan bawaan itu biasanya dari bayi jalannya. BAB-nya itu dia nggak lancar atau nggak tiap hari lah istilahnya, sama perutnya kumpul. Ya itu namanya disfungsi ada namanya itu tandanya dia nggak ada sel saraf di ususnya. Biasanya dari bayi gejalanya. Kalau udah agak besar, ya 5 tahun dia bergejala kembung atau BAB-nya nggak lancar, itu biasanya karena konstipasi. Biasanya konstipasi itu karena biasanya dari menyebabnya karena genetik aja, karena dia sebelumnya misalnya yang pertama ada trauma dalam artian anak itu kan kalau dia pertama kali udah BAB-nya sakit, pasti dia di kepalanya anak itu BAB sakit nih, pasti kedepannya dia nggak akan mau BAB lagi karena sakit akan ditahan. Kalau udah ditahan terus EE-nya akan lumpuh. Nah kalau udah EE-nya lumpuh pasti udah sakit segala macam, itu yang sering biasanya itu konstipasi namanya. Nah kalau misalnya terkait tadi Ibu bilang untuk kayak COVID ya atau LACOB atau dan sejenisnya obat penjahat, sebetulnya itu yang namanya obat bagusnya memang semua yang alamiah ya, maksudnya yang kita ya kayak buah saya yang alami. Kalau yang itu kan ada bahan kimia, ada efeknya, pasti ada efek samping kalau obat itu. Tapi untuk selama untuk terapi dalam jangka waktu yang ditentukan itu masih boleh untuk membantu. Tapi tetap semua itu harus dari anaknya, dari tubuhnya. Jadi kalau dari saya kalau pemberian obat itu boleh, tapi harus dipantau. Paling nggak kalau COVID itu pertama mungkin cara minumnya dosisnya pertama mungkin tinggi, boleh tinggi dulu. Tapi lama-lama dikurangin sampai lepas. Jadi kalau bisa juga kita langsung dilepas atau jadi ketergantungan malah ya bagus juga kalau berbahannya gitu. Jadi ya baiknya seperti itu. Jadi dosisnya dikurangin baru sambil melatih si anaknya tadi untuk masalah konsentrasinya, pola BAB-nya tadi seperti misalnya dari pola makannya dari buah sayur harus benar-benar baik, kemudian pola BAB-nya juga pola BAB di sini itu kita harus melatih anak untuk bilang ke anaknya bahwa BAB itu tidak sakit, bilang bahwa kotoran atau BAB itu tuh bakteri racun yang harus dikeluarkan setiap hari, jadi jangan ditahan gitu. Dan cara BAB yang bagus memang jongkok, bukan duduk. Yang memang berarti jongkok. Kenapa? Karena kalau dari jongkok itu semua otot perut, otot paru, pinggul semua itu dia berusaha untuk mengeluarkan si kotoran itu. Jadi benar-benar maksimal, benar-benar istilahnya biar keluar si BAB itu. Silakan memang harus dilatih setiap hari. Paling nggak walaupun dia dalam BAB harus dilatih sehari sekali atau 2 kali dia nongkrong di WC 10 menit kalau menit, jadi aja dia jongkok. Itu melatih dia. Memang butuh waktu. Itu pasien-pasien konstipasi biasanya berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun dia benar-benar bisa bagus lagi. Memperbaiki pola pikir, pola hidup, pola BAB-nya itu sendiri. Itu memang butuh waktu dan kesabaran dari orang tua. Terima kasih, Bu. Ada lagi, Bu? Punya pertanyaan ini tadi kan pemakaian LACOB ya, Bu. Kalau misalnya kan ada alat untuk BAB itu, Pak, mikrorak. Kalau misalnya alat itu dipakai untuk itu boleh juga apa enggak ya? Atau ada efek samping dengan salah yang sama sebenarnya kayak tulang yang lewat mus, kayak sirup yang buat minum, itu kan fungsinya sama. Obat-obat pencahat namanya itu untuk
biar si kotoran itu cepat keluar istilahnya. Untuk tahap awal untuk mengeluarkan BAB itu bagus. Misalnya karena BAB itu atau kotoran itu kan nggak boleh lama-lama di dalam perut istilahnya, harus dikeluarkan secepatnya kalau bisa, atau mungkin istilahnya kalau udah 5 hari dia BAB numpuk kotorannya itu dikeluarkan. Ya salah satunya dengan lewat anus kita di makula atau mikrowat atau apa, kan beda-beda tuh bisa. Tapi itu paling sekali 2 hari aja pakai. Setelah itu kalau udah keluar kotorannya stop dan dipakai terus. Karena efeknya berlebihan, nanti lama-lama dia bisa jadi diare karena overaktivitas dari si khususnya yang berlebihan bekerja. Gitu. Jadi ya semua yang berlebihan memang nggak bagus. Pertanyaan seperti itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter, sepanjang saya mengikuti edukasi tadi, ada nggak sih Pak pantangan atau kalau zaman saya dulu kan nggak boleh makan cabai seperti Bapak bilang tadi, nanti jadi usus buntu, atau makan jambu batu bijinya jangan keluar, atau beberapa makanan pedas-pedas nggak boleh. Karena dulu saya waktu operasi apendis itu juga hobi makan pedas. Awalnya gastritis, baru ujung-ujungnya itu satu. Ada nggak makanan yang sebenarnya dilarang supaya nggak ketahuan kalau apendis? Yang kedua, misalkan sudah dipotong nih, sudah dilakukan operasi apendis, apakah suatu saat nanti si rasa sakitnya itu akan muncul lagi, ada lagi? Itu kedua. Yang ketiga Pak, ada tantangan nggak? Ada tantangan nggak untuk orang-orang yang setelah selesai operasi makanannya apa aja yang dimakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama masalah makanan penyebabnya. Ya itu mitos ya, kayak misalnya makan cabai terus apa? Giginya masuk situ segala macam. Sebenarnya secara penelitian belum ada itu mitos, tapi untuk makanan-makanan yang membuat tadi kayak penyebatan itu lebih ke pola makan yang teratur aja. Karena pola makan yang tidak teratur, jadi si usus lambung semua usus itu dia tidak bagus, sehingga infeksi kan salah satu penyebab usus buntu selain karena ada sumbatan di usus buntunya, karena juga ada infeksi di sekitar situ, di sekitar usus yang lain yang menyebabkan peradangan yang menyebar ke usus buntu. Jadi bukan karena makan cabai langsung usus buntu, yang nggak seperti mentah itu juga. Nggak semua yang makan cabai banyak usus buntu juga, tapi memang kebanyakan makan sebelah gitu ya, sering makan sebelah segala macam. Memang ada riwayat itu biasanya memang mungkin diiringi dengan dia minum air putih yang kurang, pola makan yang nggak bagus, seratnya juga kurang, makan sebelah terus, ya nanti akan infeksi itu. Jadi kalau yang dibilang yang zaman dulu itu mitos sebenarnya, bukan fakta yang pasti kayak itu tidak. Jadi ada faktor lain, suatu dari itu tidak sekarang itu nggak ada yang faktor utama, pasti multifaktorial. Jadi penyebabnya itu pasti akan banyak, bukan cuma satu doang penyebabnya. Karena tubuh itu kan kompleks juga, tidak hanya karena satu hal yang jadi seperti itu. Jadi harus banyak dulu baru terjadi. Terus kemudian kedua, kalau udah dipotong, udah dioperasi masih mungkin sakit nggak? Kalau usus buntunya udah dipotong, harusnya penyakitnya udah hilang. Kalau dia ada sakit lagi, berarti ada sakit yang lain, bukan usus buntu. Tadi ada komplikasi mungkin yang pertama ada usus buntu yang sisa mungkin. Karena itu kan banyak kayak cacing, usus buntu itu kayak cacing. Kalau kita potongnya itu ini kalau misalnya kita kan ada nih, kalau kita potongnya di sini kan jahit, dipotong dan jahit kan masih ada sisa di sini. Mungkin masih sakit, jadi masih mungkin. Jadi namanya sisa sama apendis namanya,
Mungkin kalau dia ngomong di sini atau tidak ngomong di sini masih ada sisa sedikit, kalau sedikit misalnya itu masih sedikit jadi, tapi harusnya secara teori kita ngomong di sini tidak ada sisa, harusnya nggak akan sakit, ya. Kalau sakit berarti ada yang lain, misalnya resiko kita kalau buka perut itu lengket-lengket nanti perutnya, apa si ususnya, karena ada riwayat kita operasi perut, nanti itu si usus itu bisa lengket-lengket, nah lengket-lengket itu bisa menyebabkan ini juga, itu bisa. Kemungkinan itu atau ada penyakit yang lain. Intinya kalau udah diangkat seharusnya bukan usus itu lagi, pasti yang lain. Itu. Misalnya pantangan setelah operasi sebetulnya sama aja. Mungkin usus bulunya aman, tapi kan penyakit yang lain masih mungkin. Dari ibu suka tadi makannya suka telat, ya kan? Penyakit yang lain ada usus bulunya udah hilang, tapi ada penyakit yang lain. Misalnya kalau sifat makan, atau tadi jarang makan yang berserat misalnya, ya sama, jadi konstipasi tidak, walaupun tidak menyebabkan usus bulu karena ususnya diambil. Itu ada sih sebetulnya. Ada lagi Bapak dan Ibu mungkin? Oh ya, belakang. Oh, Pak boleh, Bapak ya, boleh. Dan tadi Ibu sudah dua. Terima kasih. Sebelum pergi ke pertanyaan ya, jadi Allah menciptakan organ tubuh itu kan semuanya ada fungsinya. Mata, jantung, nah usus bulu ini sebenarnya fungsinya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah terjadi operasi, maka kan ususnya dipotong dan buntu. Apakah ada efek terhadap reaksi tubuh kita, atau mungkin bisa kelelahan lah, atau susah tidur lah? Itu aja kan dua video. Terima kasih. Jadi balik lagi kalau dari angka yang sama itu fungsinya itu usus buntu itu untuk kekebalan tubuh, sama kayak saya analogikan sama kayak amandel yang ditentukan sama. Kalau kita infeksi itu kan bekal tuh amandel, ya kan? Kalau diambil amandelnya itu kan mungkin fungsi dari daya tahan tubuhnya akan menurun, tapi tidak secara signifikan turunnya sama. Ini kan untuk karena ada fungsi imunologi atau fungsi organ tubuh lain yang menggantikan, gitu. Sama kayak usus bulu itu sama untuk dia untuk respon imunologi atau respon daya tahan tubuh di usus. Kalau dia diangkat memang hilang fungsi itu, tapi ada usus yang lain yang menggantikan seperti itu. Karena di usus itu sendiri itu dekat pembuluh darah itu ada kelenjar-kelenjar juga, kelenjar-kelenjar yang membantu untuk proses daya tahan tubuh. Jadi kalau diangkat ya nggak masalah sebetulnya. Karena kalau nggak diangkat malah parah. Kalau dari suatu yang sudah ada, sudah memang sudah mengganggu fungsi, ya sebaiknya memang kita angkat istilahnya. Karena masih ada pertanyaan yang lain. Karena kalau dibiarkan bisa betapa parah dan bisa komplikasinya kemana-mana. Gitu. Mungkin kayak kita bisa analogikan dengan anak tadi sama kalau kan ada mungkin anak-anak atau mungkin ibu yang pernah operasi amandel mungkin sama. Kan dibuang pun bisa diambil pun tidak masalah sebetulnya, karena ada sistem imun yang lain atau sistem kekebalan tubuh yang lain yang membantu agar tubuh kita lebih kuat misalnya. Kalau dibilang efeknya ada, dan kalau efek ada minimal seperti itu ya. Untuk biasanya menyebabkan masa operasi adalah ya konsumsi tambahan yang diambil tanah untuk daya tahan tubuh. Walaupun memang secara alamiah tubuh kita itu kan diciptakan memang sudah sempurna lah ya, istilahnya sempurna. Jadi apapun itu pasti tubuh itu punya mekanisme sendiri untuk mengeluarkan penyakitnya. Kayak operasi ini kan hanya membantu aja, tapi
ya Allah sudah yang maha besar yang sudah menciptakan manusia itu sudah sempurna. Jadi kalau ada apa-apa dalam tubuh kita sendiri punya reaksi sendiri untuk mengeluarkan penyakitnya istilahnya seperti itu. Ya misalnya kita kebetul benjol di sini, sebenarnya di dia juga nggak masalah, dia akan si pertak atau benjol di kepala itu dia akan hilang sendiri sebetulnya lama-lama. Kenapa? Karena tubuh itu punya sistem kekebalan tubuh sendiri untuk menghilangkan si pertak atau benjolan di kepala itu. Seperti itu. Kan apa kalau kayak siapa misalnya anak gores pesawat apa kan dia juga mereka lama-lama hilang juga seperti itu. Jadi obat hanya membantu seperti itu aja. Jadi tubuh itu luar biasa, maksudnya dia juga bisa membantu tubuhnya sendiri untuk proses penyembuhan seperti itu. Ada lagi Bu tadi yang di belakang? Silakan berdiri Bu biar Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih Dr. Dewi atas pemaparannya. Sebetulnya saya tertarik untuk mengikuti penyuluhan ini karena beberapa kali anak saya yang usia 4 tahun itu ketika demam mengeluhkan ada sakit perut. Cuma sepertinya kekhawatiran saya lumayan tereliminasi karena sakitnya tidak spesifik di bagian bawah kanan, tapi di bagian atas. Cuma kalau saya lihat faktor resikonya juga sepertinya minim dok, makanya saya bingung ini apa ya? Anak saya kayaknya doyan makan walaupun sakit, masa gastritis atau mungkin kanker atau apa. Pertanyaan saya dokter lebih ke kalau kita menunggu gejala muncul, artinya kan dia sudah meradang, dia sudah harus diintervensi katanya. Ada nggak ya dok metode untuk deteksi dini dok supaya kita bisa melihat misalnya ada di antara kita yang faktor resikonya itu cukup tinggi sehingga kita mau melihat ini anak ada nggak ya kondisi yang akan menuju ke sana gitu. Jadi sebelum dia meradang, sebelum sakit itu muncul, bisa nggak kita datang misalnya ke spesialis anak atau ke spesialis bedah anak untuk melihat dok ini saya ada faktor resiko, anak saya kemarin makannya demikian kebiasaannya kurang minum air putih atau apa, bisa nggak kita lihat ada penuntukan nggak di khusus untuknya seperti itu. Terima kasih dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kalau misalnya dia belum bergejala, sebetulnya kalau kita pemeriksaan lebih lanjut kita bisa pemeriksaan penunjang, misalnya cek darah. Jadi kalau misalnya udah ada keluhan kita mulai di perut tapi mungkin belum spesifik, ya khawatir misalnya kan, ya boleh langsung periksa ke dokter anak. Misalnya kita kan tadi dijelaskan juga kan kemungkinannya. Maksudnya di perut itu nggak cuma terus utuh, masih ada penyakit yang lain. Makanya kita ada pemeriksaan tambahan untuk membuktikan itu sudah lakukan. Pertama cek darah. Kalau hasil darahnya itu depositnya meningkat atau sel darah putihnya meningkat, kemungkinan ada infeksi di situ, termasuk susu tadi yang paling gold standarnya atau yang secara bagusnya itu USG itu nanti kelihatan unsur tubuhnya itu ada atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya anaknya nggak misalnya itu hanya masih minimal, kemudian unsur tubuhnya baik-baik aja, normal aja, USG pun nggak kelihatan. Jadi boleh dibilang sulit tidak kalau dibilang cara untuk mengetahui diri sendiri dalam artian ya kalau diri perutnya masih nggak jelas nih, diri perutnya bukan di kanan bawah tapi semuanya di perut nih, usus butuh nggak ya? Nah kita nggak bisa memastikan. Kalau kita USG mungkin proses peradangannya itu belum mulai. Kalau udah mulai peradangan pasti dia akan khas ke kanan. Tapi kalau udah karena gini, kita untuk mencegah suatu penyakit balik lagi sebuah penyakit kan balik ke gaya hidup kita, pola hidup, pola makan, segala macam itu yang harus kita perbaiki. Kan cuma susu yang lain itu pasti sama. Gitu maksudnya. Jadi kalau pencegahannya sama dengan penyakit yang lain tadi misalnya mencegah dia paling segala macam ya dengan pola makan yang bagus, minum air putih yang cukup aja pencegahannya. Tapi kalau udah mulai ada gejala apapun itu langsung periksakan aja. Dan gold standar untuk usus buntu itu pemeriksaan USG.
kelihatan usus buntu atau bukan. Itu udah paling jelas dari USG. Kalau misalnya dari USG-nya itu bukan usus buntu, saya masuk dari normal ya udah berarti itu sakitnya bukan di situ, bukan karena usus buntu, karena yang lain. Karena kita penanganannya untuk terima sakit terutama ya untuk standarnya itu ya pakai USG, pemeriksaan USG. Sudah Bu, ada lagi? Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dokter saya mau tanya, kan anak-anak sekarang tuh badannya susah makan sayur dan buah ya. Itu anak saya sendiri lah seperti itu dokter. Nah terus kalau dia BAB keras ya dokter, nah itu bisa berpengaruh sama ambilnya, siapa yang ambilnya. Itu apa bisa berpengaruh dari si usus buntu, ambil atau ada beda jauh gitu? Terus Beda. Terus yang kedua tuh, tadinya ada anak yang kena amandel, terus operasi. Itu ada efek sampingnya nggak sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama masalah ambil wasir ya. Sebenarnya pada anak ambil itu jarang. Tapi ada juga pernah operasi ambil beberapa tahun pernah. Jadi kalau ambil itu biasanya karena konstipasi memang supaya ambilnya nggak lancar, biar keras. Kalau ambil itu jadi akus ya di lubang yang bawah itu dia muncul benjolan. Kenapa? Benjolan itu dari pembuluh darah di situ dia buka karena dia sehingga berlebihan jadi buka. Nah itu yang bengkak itu, yang benjol itu, yang keluar itu ABR, itu yang kita operasi kita buang itu. Setelah operasi itu masih mungkin ABR, masih mungkin kalau dia masih konstipasi. Kalau yang terus karena faktor resikonya karena dia sehingga dan karena konstipasi dia sehingga dan jadi melebar si pembuluh darahnya, jadi masih mungkin berulang kalau ABR. Makanya diperbaiki pola makannya. Tadi kalau masalah anaknya nggak suka makan buah, sayur itu kan balik lagi ke kita sebagai orang tua gimana kita kreatifnya kita untuk bikin si anak kita tahu yang mungkin jenis masakannya gimana kan kreatif masing-masing ya, masing-masing orang tua yang bisa ngasih ke anaknya buah sayur itu bagus gimana masaknya gimana, itu kan masing-masing orang tua punya itu sendiri ya gitu. Terus yang kedua tadi masalah amandel memang sama kayak dulu tadi saya bilang dia memang itu fungsinya itu untuk kekebalan tubuh. Kalau udah diambil amandelnya, fungsi kekebalan tubuh di situ memang dia akan berkurang. Pasti anaknya gampang capek mungkin bisa, tapi fungsinya akan dilakukan sama yang lain juga, tubuh yang lain gitu. Gak akan terlalu signifikan pengaruhnya, tapi kalau resiko ada penurunan kondisi ada, misalnya dia kekurangan kayak kekebalan tubuhnya berkurang, gampang sakit itu masih mungkin, yang itu gampang sakit, kecapean itu masih mungkin. Sudah Bu, ada lagi Bu? Oh, selain operasi, cara menentukan anak itu seperti apa? Sebetulnya kalau untuk amandel sebetulnya kan lebih itu tuh dokter hati yang ya, bukan saya sebenarnya yang saya tahu kalau amandel itu kalau dia udah buka, kenapa dia diambil atau diangkat? Karena dia udah buka, udah tidak bisa mengecil lagi, jadi udah tutup saluran tenggorokan kita. Nah, biasanya gejalanya kalau diambil itu kalau misalnya dia sakit, tenggorokannya udah buka, udah gede banget, udah si tenggorokan, makan susah, nafas sudah susah, bahkan kalau tidur dia ngorok biasanya. Nah itu harus diambil. Kenapa? Kalau nggak diambil malah dia berbahaya gitu. Ya. Ada lagi Bu, cuma ingat-ingat kebiasaan anaknya apa yang dia banyak pertanyaan. Mumpung ada dokter Lili di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si dokter mau tanya, mungkin secara umum pola makan yang bagaimana dan
dua-duanya. Jadi mungkin ya kalau yang konsumsi dia tidak seperti itu gitu ya maksudnya. Ya balik lagi semua penyakit termasuk itu ya ke pola makan yang sehat tadi ya yang kita harus dulu nanti ada di sekolah ya pas saya masuk purna itu maksudnya sebuah sayur intinya yang alami yang dimasak di rumah itu lebih bagus. Yang harus dihindari yang zaman sekarang itu ya produk yang instan ya instan terus junk food, fast food kayak gitu yang benar-benar harus dihindari. Kenapa? Karena itu efeknya yang efek dari bahan-bahan itu yang bikin efeknya terutama yang bikin peradangan di usus itu yang yang bisa menyebabkan peradangan di usus tadi termasuk situs itu. Selain tadi konstipasi tadi, kalau konstipasi kan beda lagi nih. Kalau konstipasi sebabnya karena dia intake atau makannya itu supaya keras ataupun dia nggak suka makan sayur buah sehingga kan biarnya keras. Itu berarti cara untuk makannya kita harus bisa kasih anak itu ya rutin buah-buahan sayur. Saya bilang tadi kayak akar-akar itu bagus juga. Akar-akar itu untuk pencernaan bagus. Itu bagus juga untuk melancarkan pencernaan. Itu sih. Satu lagi yang belum dari dokter, maaf Bapak, yang selalu makan. Oh, masalah. Nah, kalau masalah habis makan dia tidur, kalau itu nanti lebih ke GERD, ya. GERD itu kan ada asam lambung naik ke atas. Kalau biasanya kalau anak-anak sebetulnya orang tua atau dewasa juga sama. Jadi kalau misalkan sebaiknya memang jangan langsung tidur. Ya paling nggak sengaja 1 jam itu ya posisi tidak tidur. Kenapa? Karena kalau kita posisinya habis makan kan makanan itu masih lama. Itu bisa naik ke atas. Lambung itu kan ke atasnya ada bagus kalau orang naik ke atas. Karena gejalanya mulutnya terasa asam. Kadang di dada di sini kayak bakar. Itu tanda-tanda dari GERD itu dari naiknya asam lambung. Jadi sebaiknya memang setelah makan jangan langsung tidur. Kalau begitu ya tunggu 30 menit sampai 1 jam baru bisa bandingkan di sini. Terima kasih dok. Sama-sama. Ada lagi Bu di belakang? Oh, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari perwakilan wali murid SMP. Dokter, saya mau tanyakan, kebetulan saya pernah operasi usus buntu. Ini buat saya dulu. Apakah mungkin ada berulang? Apakah mungkin berulang setelah operasi itu? Terus yang kedua, kalau yang untuk anak saya SMP, dia suka dadanya sesak. Makannya memang anak saya agak kurang makan, tapi babnya lancar. Saya sih belum ada coba bawa ke dokter, karena saya bawa anak saya disesak ke klinik, tapi tidak ada mana apa-apa kayak gitu, disuruh olahraga aja. Tapi ada hubungannya karena saya pernah usus buntu, apakah anak saya juga nanti takutnya kena usus buntu? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang ibu yang kasih itu kalau masih mungkin tidak berulang jawabannya enggak. Kalau diambil terus buntunya ini tidak mungkin berulang terus buntunya. Kalau berdiri perut di tempat yang sama berarti ada organ lain yang sakit itu. Dan terkait yang anaknya mungkin ya anak harus sembuh dan mungkin aja kemungkinan kan bisa dua bisa enggak. Kalau mungkin aja anak harus sembuh. Tapi kalau lagi ya gejalanya kalau misalnya sesak itu kan bisa karena dua, karena sesak karena pernapasan paru-paru atau sesak karena saluran pencernaan lambungnya ada kayak kalau sesak napas cepat itu karena paru-paru ada masalah di paru-parunya. Kalau dia sesaknya karena saluran pencernaan karena lambung kayak tadi GERD misalnya yang dia sering banyak biasanya ya
selain yang semangat masuk tidur, selain juga karena sering konsumsi yang minuman bergas, biasanya itu sesatnya karena lambungnya bisa juga. Nah anaknya sekarang mana? Dia ada obesitas atau enggak? Bisa juga karena obesitasnya misalnya. Itu harus selain harus di screening lagi untuk untuk sakitnya apa. Tapi kalau menurut saya, kalau ibu bilang tadi keluhannya sesak itu masih general, masih secara umum, masih mungkin dia sesaknya karena batuk, karena ada infeksi di paru-paru atau saluran nafas, itu bisa. Bukan di karena lambung, dia sesak penyebabnya. Nah itu kan saya nggak bisa memastikan, harus lihat pasiennya, harus periksa pasiennya. Jadi biasanya langsung diperiksakan aja. Tapi kalau ibu udah periksa ada apa-apa, berarti kemungkinan ya karena lambung itu juga gitu. Karena kalau sesak karena paru-paru biasanya karena ada riwayat batuk atau asma, itu biasanya seperti itu. Ya. Sudah Ibu? Ya, terima kasih. Ada lagi Ibu? Oh ini dari tim biru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi, kami dari perwakilan komite khusus untuk penyelenggaraan ini dari divisi Litbang. Dokter, salam kenal. Saya sekarang tidak bertanya ya dok, cuma ingin menyederhanakan apa sih usus buntu itu gitu ya. Yang misalnya orang awam tahu kan kita usus buntu ya Bu, appendicitis ini bahasa ilmiahnya. Jadi saya tahu usus buntu itu waktu itu kelas 2 SD. Jadi ada tetangga saya gara-gara makan durian 10 biji dong, dia usus buntu. Jadi dalam pikiran saya usus buntu itu gara-gara banyak makan durian. Jadi seiringlah saya tumbuh besar. Jadi sebenarnya usus buntu ini karena perut kita yang panas ya. Jadi kurangnya serat, kurangnya makan buah. Jadi perut kita itu sebenarnya usus buntu ini sama, gejalanya seperti sariawan, cuma dia di usus bukan di mulut. Jadi kalau misalnya tubuh kita panas, kurang serat, otomatis kita panas dalam ya. Nah ini yang menyebabkan si usus buntu itu gitu ya dok ya, kurang lebihnya seperti itu ya dok ya. Jadi memang harus perlu buah dulu baru makan ya Bu, bukan makan dulu baru buah. Dan kita juga harus mengurangi sistem makan yang seperti ini. Satu waktu makan langsung 2 piring atau satu bungkus nasi padang. Akan lebih baik makannya sedikit tapi sering dibandingkan kita makan satu waktu siang tapi 1 bungkus. Jadi mungkin perutnya si ususnya itu tadi meledak gitu ya dok ya, penuh gitu ya, nggak ada ruang untuk sirkulasi gitu ya dok ya. Akhirnya menumpuk, harusnya si usus buntu tadi itu tidak tersentuh karena tumpukan tadi terus-menerus seperti tekanan, akhirnya masuklah dia ke usus buntu tadi ya. Jadi memang kalau anak-anak kita sarankan memang, jadi saya dok sekarang kalau anak saya panas itu tidak akan saya kasih sampel atau ke dokter lagi. Saya tanya dulu dia di sekolah makan apa. Kalau makannya nggak beres, pasti dia panas dalam. Alhasil demam, kita bilangnya demam. Padahal perutnya yang salah, karena makannya sembarangan. Akhirnya dok, saya setiap hari mengkonsumsi Yakult. Tadinya yang biasa ya dok, memang itu antibakterial apa? Susu itu memang Yakult itu kok bagus memang saya bilang. Dulu saya kasih Yakult yang biasa warna merah, karena gulanya tinggi Bu, saya kasih yang biasa aja, yang biru ya dok. Jadi kalau anak saya rumah saya cukup kasih Yakult. Kalau udah BAB-nya udah berasa, turun di panasnya. Bisa ya dok, kayak gitu dok. Jadi makanya saya bilang kalau anak-anak demam jangan langsung kasih sampel, jangan langsung ke dokter. Tanya luarannya makan apa. Jadi memang Bu, serat sangat penting. Jadi penyebab si usus buntu ini memang gara-gara kurang fiber ya dok, kurang serat. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Harap tahu ya dok, itu brand ambassadornya yang Ya, dokter
kita nggak pernah, tapi setelah tahu pun suhunya 37, waktu itu kita apa namanya? Ya kalau seperti itu maka berobat memang. Tapi kalau saya bilang saya panasnya di perut, oke, mungkin ternyata makanan lebih gas mungkin ada, tapi itu nggak pernah memang. Kalau yang itu kan balik itu untuk apa ya? Kayak untuk tapi memang istilahnya untuk khusus aja, bukan untuk apa ya, pengobatan misalnya, bukan untuk membantu misalnya membantu mereka. Anak saya juga mengganggu juga untuk lain. Maaf ya Bu Heni, besok jangan lupa bawa yang ada lagi pertanyaan? Oh, dari Brian, silakan. Saya dari perwakilan bagian siswaan. Mau tanya, kalau misalnya usus itu pecah, dan itu kan harus ada tugasnya. Untuk pembersihannya itu apa, ada efek ke depannya? Untuk yang fase misalnya untuk pembersihan terus pasiennya selamat, itu ada nggak efek ke depannya? Kayak apa gitu untuk takutnya menyebar ke yang lain. Terus karena saya sendiri udah dibuang sebelumnya, terus waktu itu memang dokternya bilang kalau tidak secepatnya ini bukan keadaan darurat, harus disegerakan dipotong. Dan begitu saya masuk dan itu langsung harus dioperasi karena pasien yang sebelah saya karena lambat penanganan terus dioperasi karena udah pecah akhirnya meninggal. Itu yang saya khawatir kalau misalnya pasien itu sembuh setelah cuci perut, ada efek lain nggak ke depannya? Dan terima kasih dok. Ini dalam pertanyaan. Kalau misalnya kita bicara usus buntu yang udah pecah ya, kalau usus buntu yang udah pecah itu kan tangannya kemana-mana. Nah itu biasanya pengalaman saya memang itu tangannya itu dari lengket ke usus yang lain, ke organ usus yang lain semuanya. Kita cuci bersih itu, tapi kan masih ada kadang sisa-sisa yang lengket itu yang bisa dibersihkan. Karena lengket sama usus kalau kita bersihkan, kita potong, takutnya ususnya yang bocor, itu lebih bahaya lagi. Jadi kadang yang udah lengket nggak bisa kita bersihkan, kita biarin. Itu makanya kalau yang mudah pecah itu kita kasih selang perut itu fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa tanah yang tidak bisa kita cuci bersih, sama antibiotik obatnya, maksudnya obat suntikannya nanti setelah operasi itu secara teori seperti itu. Tapi memang resikonya apa kalau misalnya sampai pertama yang saya tanyakan dulu yang ringan, karena kalau tanahnya dia lebih ke sisa tanah sebetulnya. Kalau sisa tanahnya masih ada, pertama dia tidak kuat. Pertama untuk operasinya akan terbuka. Mungkin pernah lihat orang habis operasi jahitannya terbuka atau kayak terbuka. Itu yang paling ringan, infeksi di luka operasi. Yang paling ringan itu komplikasinya. Yang kedua, dia nanahnya itu berkembang biak. Jadi nanah yang tadi sedikit itu, sisanya itu berkembang biak di situ. Nanah kan bakteri juga bisa berkembang di dalam perut, bisa pekak, bisa itu resiko yang kedua. Yang ketiga, kalau dia makanan itu sampai yang sebelah kiri ke bawah sampai meninggal, bahkan mungkin infeksinya itu udah hebat sehingga dia sudah menyebar ke darah. Itu kalau kita ke darah itu udah masuk mana-mana bakterinya itu. Kalau bakteri udah masuk darah, masuk jantung, paru-paru, nah itu kan itu udah sulit untuk bertahan kalau udah kemana-mana. Kalau udah jantung, kita jantung itu kalau dari kita kalau udah kena udah susah untuk di itu. Tapi terkait tadi masalah operasi yang tadi itu komplikasinya kalau dicari yang luka operasinya dia bagus, tidak ada sisa tanah, kemungkinan masih berkembang tanahnya. Kadang bisa operasi ulang untuk mengeluarkan tanahnya aja, bukan operasi itu sebetulnya. Tanahnya udah bisa ulang, operasi ulang itu bisa. Atau
komplikasi yang lain tadi, retensi khususnya kalau udah pernah operasi nggak perlu lebar, kasih mereka. Jadi masing-masing kalau lulus kuliah lama-lama dia bisa nyumbat karena mutar istilahnya bisa nyumbat, itu bisa operasi ulang. Itu resiko kalau ke operasi khusus kuliah udah bisa seperti itu. Ya misalnya namanya kita cerita manusia, dokter manusia, misalnya kita yang membantu ya. Harapannya kan setiap operasi yang kita tangani itu kan tidak ada masalah, misalnya operasi selesai, tapi kan segala sesuatu itu ada resikonya yang kadang kita udah hati-hati tapi ada faktor X di luar kita yang kita nggak bisa prediksi. Itu yang selalu saya datang pasien kalau ada dengan operasi sekecil apapun, kayak misalnya tadi usus buntu aja yang kayak biasa, komplikasi masih mungkin. Itu saya juga tidak bisa menjanjikan udah selesai operasi, udah sembuh. Ya kita nggak secara dokter kita tidak bilang seperti itu. Kita tidak bisa menjanjikan ke pasien 100% sembuh juga, karena ada faktor lain, faktor X yang ya Allah yang menentukan misalnya seperti itu, yang kita di luar kemampuan kita. Kayak misalnya kalau saya selalu analogi itu kalau kita naik motor, ya, kita naik motor, kita udah pakai helm, udah bawa segala macam, udah kayaknya nggak akan kecelakaan nih, tiba-tiba ada motor lain yang nabrak kita, akhirnya kecelakaan juga. Jadi itu ada faktor-faktor X di luar kita yang kita tidak bisa memprediksi. Gitu. Tapi secara teori seharusnya operasi selesai, tapi ada indikasi yang lain yang mungkin di luar prediksi kita. Seperti itu. Maaf dokter, lagi kalau misalnya ada pasien yang dari laboratorium itu kan tidak bisa dioperasi untuk menggunakan batunya aja kan, berarti harus sama kantong. Iya. Nah, yang saya tanyakan, berarti cairan yang dari hati yang harusnya lewat kantong batu itu kan langsung ke usus. Ada nggak misalnya efeknya ke depannya atau misalnya yang ditakutin setelah pasca operasi itu? Kalau misalnya usus buntu sama dokter itu kan kandungannya hampir untuk penyaringan bakteri atau penyaringan jajan yang misalnya ini ya, itu kan disalurin dari hati ke usus. Ada efek samping juga ke depannya? Jadi kalau untuk bantu perlu seperti itu itu kan tergantung lokasinya. Ya, lokasinya jadi saluran perlu dari hati, saluran perlu, kantong perlu, baru ke ada saluran lagi, baru ke khusus. Biasanya yang diambil itu hanya kantong perlunya, salurannya masih ada. Jadi kantong perlu itu kan sebenarnya fungsinya untuk menampung cairan itu. Kalau itu kalau dia keluar, nah nanti kalau diangkat gak ada yang menampung, jadi diproduksi di hati itu langsung turun ke bawah lewat saluran langsung ke usus. Resikonya bisa peradangan di situ karena terlalu berlebihan aktivitas si tenaga. Maksudnya kalau dia banyak produksinya ditampung dulu di kantong perlu, kalau nggak ada kantongnya jadi keluar banyak langsung turun ke bawah ke usus. Resikonya ya karena kan cairan perlu sama cairan usus beda. Nah itu bisa bikin peradangan di situ. Biasanya kadang dia radang di situ, di daerah situ biasanya dari daerah atas, kadang kuning itu yang jalan. Berarti membayarkan ke ususnya sendiri kan? Apa langsung ke maksudnya langsung ke buang? Buang, masuk ke bawah, kan usus masuk buang. Terima kasih. Ada lagi Bu? Ada Pulyati pertanyaan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dokter, tadi saya mendengar paparan dari dokter masalah bedah secara terbuka dengan penanganan secara laparoskopi.
di sayap lebar, yang kecil ya lebih cepat pemulihannya ya pakai laparoskopi. Itu keuntungannya itu memang, kekurangannya biaya. Nah kalau yang masalahnya enggak, ya silakan ke awal bersih. Silakan datang ke rumah sakit awal usulannya ya. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan mengenai kebiasaan sehari-hari anak, barangkali ada yang teringat. Satu pertanyaan dari saya, biar saya juga punya kesempatan. Ada nggak? Oh ada, silakan ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas paparannya. Semoga kita mendapat ilmu dari sini dan jadi materi juga buat dokter. Saya pertanyaan, dulu pada tahun 2010 kakak saya meninggal setelah operasi usus buntu. Jadi operasinya siang, sore sempat ngobrol sama adik iparnya, kebetulan saya khusus di Batam, beliau di Sumatera Barat. Jadi sempat ngobrol, malam jam 10 langsung kolaps masuk ke ICU dan dinyatakan meninggal jam 11 malam lebih kurang. Nah mungkin tadi sudah menggambarkan mungkin seperti umatnya telah menyebar kemana gitu. Nah dari pernyataan dari yang menjaga kakak saya, katanya kakak ini belum keluar buang ani dari setelah operasi. Apakah memang seperti itu buang ani itu setelah operasi dok? Pertama, yang kedua pertanyaan kedua dok, ini anaknya keluar dari mana? Anaknya membengkakkan kelenjar getah ini mungkin karena pernah demam, terus kambingnya bengkak setelah 2-3 bulan dok. Terus bisa dianjurkan beliau biopsi. Terus beliau nggak mau, coba mencukupi saat anaknya keluar atau gimana gitu kan. Apakah memang ada alternatifnya itu memang harus biopsi atau gimana dok? Atau tidak parahnya seperti apa yang harus biopsi kalau Anda kena pembengkakan kelenjar getah ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait pengalaman dengan keluarga ya. Jadi setelah operasi pasien meninggal itu kan faktornya banyak. Yang meninggal harus tahu dulu penyebab meninggalnya apa, apakah ada operasinya atau memang ada faktor risiko lain. Karena operasi itu tidak hanya yang bekerja. Dokter Bius masih juga bekerja di situ. Karena ini nyambung ke yang masalah pengangin ya. Jadi kalau kita operasi itu kan harus dibius, biar nggak sadar, biar nggak sakit saat operasi. Kalau dibius, obat-obat anestesi atau obat bius itu fungsinya untuk melemahkan semua organ, ya termasuk usus dilemahkan. Jadi biar istilahnya berasa awalnya nggak sadar juga khususnya itu sama kayak otak. Jadi benar-benar ditulis semuanya kecuali jantung dan paru-paru itu yang bekerja saat operasi. Di saat operasi itu yang benar-benar bekerja jantung sama paru-paru. Jadi kalau terkait tadi masalah buang anginnya, jelas karena kalau operasi setelah operasi kan pasti nggak boleh masuk minum, nggak boleh masuk makan, tunggu dulu fungsi ususnya, tunggu dulu isi ususnya. Kenapa? Karena sebenarnya ususnya melemahkan fungsinya, memang ditidurkan isi ususnya. Jadi nunggu beberapa jam sampai si ususnya itu balik lagi. Biasanya 6-8 jam itu udah balik lagi, makanya sudah dicek, harus dicek ususnya. Kalau nggak ada bunyinya baru boleh minum itu. Tapi memang tergantung, balik lagi tergantung masing-masing orang kan beda-beda. Ada yang lebih lama, tapi rata-rata biasanya 6 jam 8 jam itu udah balik lagi normal setelah dibius harusnya itu. Terus sekali lagi masalah pos operasi itu kan banyak faktor yang bisa bilang. Takutnya
ada faktor lain Bu yang menyebabkan bukan. Oke, pertama mungkin bisa jadi dari yang dijelaskan, mungkin karena segala macam atau kemana-mana. Tapi ada faktor lain yang kita nggak tahu saat kita operasi mungkin jantungnya nggak kuat saat itu, usianya berapa nggak tahu, saya nggak tahu mungkin saat pembiusan saat jadi operasi jantungnya nggak bagus atau gimana, itu jadi berpengaruh juga. Karena kalau ada dua operasi itu ada operasi yang direncanain sama operasi stroke atau operasi emergensi yang mengancam nyawa. Kalau operasi yang berencana itu semua itu harus optimal, jantung paru harus bagus, kalau nggak bagus tidak operasinya. Tapi kalau operasi emergensi yang mengancam nyawa yang harus operasi saat itu juga, yang mau jantungnya nggak bagus kita operasi, resikonya saat operasi bisa meninggal. Karena yang bagus misalnya sih jantungnya itu yang biasa kita kerjakan seperti itu, kayak mengancam nyawa, namun kita tungguin sampai jantungnya bagus. Karena kita harus operasi gitu, dengan resiko. Jadi tadi kalau di itu semua organ dilemahkan, mungkin jantung parunya dia tidak kuat, bisa juga seperti itu pemulihannya seperti itu, ya. Apa? Iya, karena ya salah satu problem dia nggak buat kita karena tadi ususnya dalam makan, jadi kita langsung dulu ususnya bagus, baru dia bisa buang angin. Itu biasanya saya bilang tadi rata-rata itu 6-8 jam itu dia harusnya udah buang angin lagi seharusnya. Belum. Dulu sebetulnya nggak ada obat jadi pertama penggunaan dari respon dari tubuh dari pasiennya yang terlambat misalnya yang beda dengan yang lain. Jadi kalau dibilang ada obat apa enggak, sebenarnya efek dari obat resesi. Jadi kita biasanya saya kalau seperti kalau saya di konsultasi ditunggu gitu, ada masalah kalau sampai misalnya sebenarnya ada masalah sampai 24 jam dia nggak itu nggak apa-apa. Kalau yang efek obat bius masalah dan seharusnya kita efeknya dalam kebutuhan lama kecuali ada penyebab lain, ya misalnya dia nggak bisa kerja itu karena ada sumbatan di usus dia lupa, ada yang lupa kita nggak tahu mungkin ususnya terputar mungkin apa sehingga di akhirnya itu tak keluar bisa. Tapi kalau karena obat bius seharusnya kita tunggu pasti akan keluar. Sudah Bu. Oh yang sesuai dari ini, ya. Kalau yang sesuai dari ini itu, kita kan normalnya ada di waktunya itu ada dari ini. Kalau kita ada itu biasanya KGB atau KGB itu dia besar sedikit. Pada waktu bilang akan sedikit besar wajar karena itu infeksi. Tapi kalau udah sembuh anaknya dia akan kecil. Ya, nah yang dilakukan atau ada tindakan itu kalau misalnya si kelenjarnya si keluhannya udah hilang tapi masih ada, nah itu harus dipisah. Biasanya kita pakai obat dulu, antibiotik dulu, kalau nggak mempan misalnya baru kita biopsi itu tahu aja sebetulnya bukan ya selain mengangkat untuk tahu juga penyebabnya kan di biopsi misalkan ke laboratorium si bejolan itu sebagainya. Biasanya anak-anak itu kenanya karena TBC keluarga yang paling banyak itu biasanya. Tapi mungkin yang lain jadi biopsi itu juga untuk mengetahui si KGB atau keluarga itu apa, kenapa ada radang bola atau ada radang karena TBC itu. Tapi kalau untuk tahap awal saya rasa obat dulu, kalau dia tidak mengecil atau tambah besar harus dilakukan biopsi. Sudah Bu. Karena waktu kita sangat terbatas Ibu, kita cuma punya waktu sampai jam 10, jadi satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari saya dok, dari tadi saya ingin bertanya sama ada kesempatan. Ini saya tidak tahu apakah ini berkaitan dengan
mengeluarkan bunyi kentut yang sangat besar dengan intensitas sering. Apakah itu normal atau biasa saja atau bagaimana? Itu pertanyaannya. Pengalaman sebetulnya gini, harus selalu segini, kayak kentut atau BAB yang terulang itu kan fisiologis dalam artian fisiologis itu normal ya. Justru kalau kita BAB atau kita buang angin malah itu normal. Itu menunjukkan bahwa fungsi ususnya bekerja, karena usus itu kan dia bekerja, itu kan mengeluarkan gas, mengeluarkan kotoran, itu kan mengeluarkan itu dengan cara dia bergerak sebenarnya. Ada peristaltik namanya, salah satunya yaitu dengan buang angin kita dia mengeluarkan gas. Dia normal aja, mau intensitasnya gimana, mau dia sering, mau bunyinya keras, tidak ada masalah. Yang masalah justru kalau dia enggak sama buang angin. Jadi kalau ada anak kentut bunyinya keras jangan dimarahin ya bu, berarti normal. Apa ya, itu kan balik ada ya jangan sembarangan aja kalau kayak gitu, ada lokasi yang lain gitu untuk buang gitu. Karena dok biasanya soalnya kentut itu kan ada beberapa bunyi ya bu ya. Takutnya kalau misalnya bunyinya keras ya terlalu sering ada indikasi penyakit ya gitu. Berarti masih normal ya, selama dalam perut itu tidak sakit. Ya, dia diselingi sama ya akhirnya cair, becet, penyakit baru. Kalau waktu itu nggak masalah, soalnya dia sering terus, sering becet, penyakit lagi. Berarti kentut sendiri bukan kentut yang berkuah ya bu. Saya buka satu pertanyaan lagi, sampai pertanyaan lagi. Kalau kita bahas ini, oh Pak Khois, sana bisa. Ya, terima kasih dokter. Sebenarnya mungkin ini sedikit karena sering melakukan maksudnya ini efeknya apakah ada berkaitan dengan usus buntu ataupun efek dengan perut. Biasanya anak-anak ini ataupun orang dewasa kalau habis makan langsung aktivitas itu apakah ada kaitannya dengan menyebabkan sakit perut atau apa itu? Karena kita ini biasa kalau yang kerja siap makan langsung enggak. Dan anak-anak siap makan langsung lari. Mungkin dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait makannya, jadi kalau kita misalkan sebetulnya itu organ tubuh itu punya waktu masing-masing. Jadi begini, kalau makan ada waktu kasih time, jadi kalau makan itu ke lampu dulu maksudnya berapa jam, baru dulu ke usus berapa jam baru di apa namanya diproses. Jadi memang kalau misalnya langsung habis makan langsung lari aktivitas ya nggak bagus juga. Kayak atlet tadi ya, kayak atlet kan kasih waktu minimal sejam, jadi makan minimal 1-2 jam, jadi makan dulu baru aktivitas yang berat ya. Itu kalau aktivitas ringan nggak masalah. Kalau yang berat itu yang harus dicari, misalnya langsung habis makan langsung lari, langsung olahraga, itu resikonya apa? Makanannya masih di lambung, kita tekanan kita terlalu hebat, lari segala macam, kemudian naik ke atas keluar kita, resikonya kita. Kalau kita langsung aktivitas berat, misalkan Ya Ustaz, baik. Ada waktu 5 menit lagi, boleh satu pertanyaan lagi. Setelah itu saya tutup dulu. Assalamualaikum, dokter, izin bertanya. Jadi ini pengalaman pribadi. Awalnya itu saya tidak bisa nyanyi. Ceritalah saya sama teman. Dan teman ini menyatakan ini. Nanti efeknya selain itu kamu bisa masuk. Jadi saya minum lalu, dan tuh setiap pagi lancar, kok di badan saya agak ringan, gitu kan. Jadi saya terus dong, saya minum terus, gitu. Dan ini sudah berjalan berminggu. Sekarang saya mau tanya ke dokter, ada efeknya nggak?
ini obat-obat kimia. langsing dok. Ya sebenarnya banyak obat-obat dalam ini sama ya dengan kelebihan juga sebenarnya. Terus sebenarnya alami yang bagus itu hanya bantu aja di awal, setelahnya tetap harus tubuh itu harus adaptasi dengan kebiasaan kita gitu. Ya memang dengan kotoran atau diambil itu kan harus setiap hari. Kenapa? Karena kan biar dibuang. Karena kalau dia numpuk ya itu yang berbahaya. Kalau itu di awal-awal obat tidak salah untuk membantu aja tapi berikutnya harus di maintenance, jadi harus pelan-pelan dilepas obatnya. Jadi saya posisi awal ini beberapa kali, nanti turun lama-lama lepas gitu. Jadi ya kalau dibilang efeknya ada apa sih? Efeknya apa ya? Jadi peradangan segala macam bisa. Itu saja Bu. Jadi harus yang normal saja ya. Kalau mau langsing, olahraga Mbak, jangan makan Mbak. Seperti itu ya dok ya. Ya silakan. Kayak ini sampai di sini yang mudah-mudahan saya bertanya lagi 1 menit lagi. Jangan tunggu ada dokter Dede Iskandar ada di sini. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada lagi udah? Wah, sudah tidak ada lagi dok pertanyaannya. Ucapan terima kasih tidak terhingga kepada dokter Dede Iskandar, dokter spesialis bedah anak dari Rumah Sakit Awal Bersutanya. Kalau ini berjumpa dengan dokter, bisa langsung ke RS terus ya dok? Bisa. Jadwal saya hari Selasa Rabu jam 10 sampai jam 1 siang, Jumat Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Bisa bertemu dengan dokter. Boleh dokter kata untuk ibu-ibu di sini silakan. Bukan terakhir ya pesan mungkin untuk ibu-ibu buat jaga anak, menjaga anak-anaknya dijaga untuk pola makan. Itu pola makan yang paling penting itu pola makannya, kemudian dan paling utama lagi anak itu kan masih dalam masa bermain, jadi biarkan aja kalau ada main aja, tapi tetap dipantau untuk makanannya yang sehat. Dibanding itu, jadi makannya jangan larang, kayak misalnya tadi saya bilang yang bisa oke lah itu harus di stop, tapi namanya anak-anak pasti pengen ini pengen itu. Kalau saya dibolehkan tapi dibatasi, misalnya sebulan sekali boleh, karena kan anak-anak saya juga kalau makan sekali ya agar biar temennya sebenarnya anak ini aku tadi kasih sekarang kayak gitu. Kalau saya ini kan balik lagi ke itu ya, kalau saya sih kasih tapi dibatasi, bisa sebulan sekali cukup, bisa dikasih buat gitu, boleh dikasih ini boleh, tapi sebulan sekali berikutnya ya lagi gitu. Kayak misalnya tidak segala macam juga sama, boleh tapi dibatasi. Jadi jangan biarin anak itu terkakak juga sama kita, tetap biarkan mereka berkembang, biarkan mereka bermain, tapi kita